Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 14 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-10 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan hidup baru bagi kami, yang menyegarkan jiwa dan senantiasa menghibur dan menguatkan hati ini. Ya Allah, Engkaulah tempat kami berlindung, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidup ini, karena Engkaulah penuntun hidup menuju pada keselamatan. Kubuka hati ini untuk mendengarkan sabda kasih-Mu, agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 9a dilanjutkan ayat 11 sampai 16. Sekali peristiwa tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ku cari ya Tuhan.
Jawablah aku, wajah-Mu ku cari seturut firman-Mu. Carilah wajah-Ku, wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan.
menjaga kesetiaan berumah tangga. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Bacaan Injil hari ini mengingatkan akan janji perkawinan yang diikrarkan pada saat saling menerima sakramen pernikahan antara suami dan istri untuk saling setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, akan selalu mencintai dan menghormati seumur hidup, di mana mempelai diundang oleh sabda ilahi, dikuduskan dan dipersatukan untuk saling memelihara dan memupuk janji setia, saling menyerahkan diri untuk saling setia dan saling mengasihi, saling membantu dan melayani demi kesejahteraan bersama sampai maut memisahkan. Persekutuan hidup dan kasih suami istri merupakan bentuk kesaksian kesetiaan dalam memupuk keserasian dalam hidup berumah tangga, saling menghormati dan terus belajar untuk menghargai pendapat yang ada dari bersatunya dua orang yang berbeda latar belakang budaya, psikologis, dan sosial. Ikut ambil bagian dalam menjalani peran dalam berkeluarga dengan menghadirkan Kristus dalam iman, harapan, dan kasih. Namun cinta kasih itu sering dicemarkan oleh keegoisan, terlebih ketika menghadapi situasi ekonomi, tekanan sosio-psikologis. Gangguan-gangguan ini kerap mengganggu keharmonisan keluarga. Tantangan juga bisa terjadi karena adanya campur tangan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, atau karena masalah pengelolaan keuangan keluarga, tekanan ekonomi, dan cara mendidik anak. Kurangnya komunikasi suami istri akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kekesalan, ketakutan dan keraguan dalam menghadapi tantangan, juga menyebabkan terjadinya percekcokan. Persatuan keluarga kerap diancam oleh perselisihan, nafsu berkuasa, ketidaksetiaan, kecemburuan, dan konflik. Situasi yang demikian terjadi karena kurangnya komunikasi dan jika dibiarkan berlarut-larut menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri. Dan masuklah pihak ketiga yang makin memperparah keadaan dan berujung pada perceraian. Injil hari ini, Tuhan mengingatkan agar kita mampu menyelesaikan masalah dan bukan mencari jalan pintas agar cepat keluar dari masalah. Tuhan mengingatkan agar kita mampu menjaga tubuh yang merupakan bait Allah, agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan, nafsu sesaat yang membawa pada kebinasaan. Tuhan mengingatkan untuk tidak berzina walau hanya dengan melihat yang kemudian memikirkannya, karena itu sudah merupakan suatu dosa dan tidak menghargai tubuh yang merupakan bait Allah. Dengan kata lain, Tuhan mengingatkan agar menyelesaikan masalah untuk tetap setia pada pasangan. Dengan dijiwai semangat kasih Kristus, hendaknya
suami istri terus belajar mengenal dan memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Terus menciptakan hubungan yang romantis antara suami istri yang mungkin karena kesibukan abai tentang hal ini dan mau berjuang bersama-sama untuk saling membantu dalam menjalani peran keluarga dan menjaga komunikasi yang aktif, mau menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas, jujur, dan mau mendengarkan dan mengenali bahasa kasih pasangan. Karena komunikasi yang baik merupakan fondasi keharmonisan dalam pernikahan. Saudara terkasih dalam Kristus, jangan lupa, keluarga atau rumah tangga yang kita bangun merupakan eklesia domestika, gereja rumah tangga, di mana dalam pangkuan gereja hendaknya orang tua dengan perkataannya mampu menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak. Orang tua wajib memelihara panggilan masing-masing secara istimewa, terutama panggilan rohani. Jadilah teladan bagi anak-anak, karena kelak mereka pun akan berumah tangga. Carilah cara menyelesaikan masalah dan jangan biarkan pikiran, ketakutan, keraguan akan menghancurkan kesetiaan pada pasangan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pelindung keluargaku, kumohon agar Engkau senantiasa mendampingi kami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ajarilah dan bimbinglah kami agar senantiasa bisa menjaga keluarga, agar bisa menjadi gereja rumah tangga dengan selalu mewartakan sabda kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lindungilah keluarga kami, agar kami selalu memupuk cinta kasih dalam siraman air rohani-Mu ya Tuhan. Doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.